Baca Sejarah. Ingatkah sahabat Kasar dengan kasus Vina Cirebon? Kasus serupa pernah terjadi di masa Orde Baru. Korbannya adalah seorang perempuan bernama Sum Kuning atau yang dikenal juga dengan nama Sumarijem. Saat itu Sumarijem masih berusia 17 tahun dan bersekolah di SR Sekolah Rakyat. Sepulang sekolah, ia membantu keluarganya dengan berkeliling menjual telur asin. Tiba-tiba sebuah mobil jeep memepetnya. Bagaimana kisah Sum Kuning selanjutnya? Berikut 5 fakta tentang kasus Sum Kuning yang sempat menggemparkan Indonesia. 1. Dibius dan diperkosa pemuda gondrong. Sore itu, Senin Pahing 18 September 1970, seperti biasa, Sum Kuning menjajakan telur asin dan menagih utang dari sejumlah pelanggannya. Menjelang waktu maghrib, dalam keadaan lelah, ia yang berada di depan asrama polisi Patuk, Sleman, Yogyakarta. Tiba-tiba, sebuah mobil jeep station wagon mendekatinya dan memepet dari arah samping. Beberapa pemuda berambut gondrong turun dari mobil, lalu menarik Sum secara paksa sambil menodongkan sebilah belati ke lehernya. Ia kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan tersebut. Di tengah perjalanan, mulut Sum disumpal dengan kain yang ternyata telah dibubuhi obat bius. Dalam kondisi setengah sadar, ia diperkosa secara bergilir oleh 3 hingga 4 orang pelaku. Setelah melakukan aksi bejatnya tersebut, para pelaku kembali memasukkan Sum ke dalam mobil dan membuangnya di pinggir jalan Raya Wates, Purworejo. Dengan kondisi lemas dan menahan perih luka di bagian vitalnya, ia berjalan tertati-tati hingga akhirnya terjatuh di depan rumah seorang warga bernama Sulardi. 2. Keterangan versi kepolisian Jogja. Sulardi, warga yang menemukan Sum Kuning tergeletak di depan rumahnya, dikenal sebagai salah satu langganan yang kerap membeli telur darinya. Dari Sulardi inilah informasi awal peristiwa tersebut disampaikan kepada wartawan Kedaulatan Rakyat. Berita ini pun menyebar dengan cepat dan menjadi perbincangan luas di masyarakat saat itu. Dalam wawancara dengan media, pihak kepolisian Yogyakarta menyampaikan versi berbeda. Menurut keterangan mereka, sekitar pukul 9 malam, Sum Kuning disebut melintas di sebuah warung yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya para lelaki penggoda. Karena kelelahan, Sum memilih beristirahat di warung sebelahnya dan akhirnya tertidur hingga tengah malam. Ketika terbangun, Sum Kuning mengaku bahwa uang hasil penjualannya telah hilang. Dalam kondisi bingung, ia berjalan ke arah kota hingga bertemu seorang penjual bakso bernama Trimo. Masih menurut versi polisi, Trimo kemudian mengajak Sum melakukan hubungan intim yang disebut berlangsung atas dasar suka sama suka. Keterangan ini, klaim polisi, diperoleh langsung dari pengakuan Sum Kuning. Menurut sahabat Kasar, masuk akalkah keterangan kepolisian Jogja ini? 3. Diintegrasi paksa, dituduh bagian dari PKI. Keterangan yang menyebut Sum Kuning melakukan hubungan suka sama suka dengan Trimo, penjual bakso, memang berasal dari pengakuannya sendiri. Namun, menurut buku Hoegeng, Oase menyejukkan di tengah perilaku koruptif para pemimpin bangsa terbitan Bentang, pengakuan itu diperoleh dalam kondisi yang meragukan. Saat itu, Sum masih dalam perawatan di rumah sakit, berjuang menyembuhkan luka fisik di beberapa bagian vital tubuhnya. Tiba-tiba, 2 perwira polisi dari Yogyakarta, Sukirno dan Soekarno, datang menjemputnya dengan alasan akan memberikan perawatan yang lebih intensif. Namun kenyataannya, selama 10 hari, Sum justru dikirim ke rumah seorang petinggi polisi di kawasan Colombo. Alih-alih dirawat, Sum menjalani interogasi ketat selama berhari-hari. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terus-menerus bernada menyudutkan tanpa perlakuan medis yang layak.
ia dipaksa mengakui bahwa ia melakukan hubungan intim dengan Trimo. Bahkan saat dalam kondisi sakit ia tidak diberi obat. Lebih dari itu, Sum dipaksa membuka pakaiannya untuk membuktikan bahwa ia tidak memiliki tato yang dianggap sebagai identitas Gerwani, organisasi perempuan yang menjadi sayap Partai Komunis Indonesia (PKI). Saat itu, pemerintah Orde Baru memang tengah gencar menangkapi orang-orang yang diduga terlibat PKI dan afiliasinya termasuk Gerwani. Akhirnya, kasus Sum Kuning dibawa ke pengadilan. Ironisnya, sidang berlangsung tertutup dan fokusnya bukan pada kekerasan seksual yang dialami korban. Sebaliknya, Sum didakwa oleh kepolisian sebagai penyebar berita bohong. Jaksa bahkan menuntutnya dengan hukuman 3 bulan penjara. Meski berlangsung tertutup, kasus ini tetap menyita perhatian publik. Banyak tokoh hukum, organisasi masyarakat, dan aktivis perempuan hadir secara sukarela untuk memberikan pembelaan terhadap Sum. Dukungan luas dari masyarakat inilah yang akhirnya mendorong pengadilan memutuskan Sum Kuning bebas dari segala tuduhan. 4. Hoegeng turun tangan, kasus Sum Kuning mencapai istana. Meski pengadilan memutuskan Sum Kuning tidak bersalah, kasus ini sudah terlanjur menyebar luas. Bukan hanya di Yogyakarta, tetapi juga ke seluruh penjuru Indonesia. Publik menaruh perhatian besar terhadap nasib gadis belia yang menjadi korban kekerasan seksual ini. Kasus tersebut akhirnya sampai ke telinga Kapolri saat itu, Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso, sosok yang kelak disebut Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur sebagai salah satu dari 3 polisi paling jujur Indonesia. Menyikapi polemik dan kontroversi kasus ini, Hoegeng segera membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan mendalam. Hoegeng memanggil Komandan Polisi Yogyakarta AKBP Indra Joto dan Kapolda Jawa Tengah Kombes Saswono. Ia juga menginstruksikan Komandan Jenderal Komando Reserse Katik Suroso untuk menyelidiki siapa saja yang mengetahui fakta-fakta sebenarnya terkait pemerkosaan Sum Kuning. Perlu diketahui bahwa kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede siapapun, kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, jadi kalau salah tetap kita tindak tegas. Tegas Hoegeng dalam salah satu pernyataan yang dikutip dalam berbagai literatur. Pada akhir Januari 1971, hasil penyelidikan awal kemudian dilaporkan kepada Presiden Soeharto. Pemerintah Orde Baru lantas mengambil alih kasus ini dan memerintahkan pembentukan TPRPU, Tim Pemeriksa Pusat, sebuah lembaga ad hoc yang biasa menangani kasus-kasus politik. Namun, alih-alih membawa kejelasan, keberadaan TPRPU justru memperkeruh keadaan. Dugaan pelaku pemerkosaan Sum Kuning semakin melebar tanpa arah yang jelas. Nama-nama yang muncul mencakup berbagai kalangan, mulai dari tukang sate hingga mahasiswa. Bahkan, jumlah terduga pelaku mencapai 10 orang, semuanya warga biasa yang secara logika tidak mungkin memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli mobil jeep mewah yang disebut dalam laporan awal. Hoegeng dipensiunkan dugaan orang besar dari kasus Sum Kuning. Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso resmi dipensiunkan dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri pada 2 Oktober 1971. Meski tidak ada keterangan resmi yang mengaitkan pensiun dini tersebut dengan kasus ini, sejumlah pihak membuat bahwa hal itu berkaitan dengan keberaniannya mengusut kasus tersebut hingga menyentuh nama-nama besar. Sebelum diberhentikan, Hoegeng sempat mengambil langkah tegas. Ia mencopot Dandim 9 Yogyakarta, Komisaris Besar Indra Joto dari jabatannya dan memutasi sejumlah pejabat lain yang dinilai menghambat jalannya penyelidikan. Bahkan,
Kepala Humas Mabes Polri saat itu, Kombes M. Sutarjo, yang sebelumnya dikenal getol ingin memenjarakan Sumkuning, menyatakan kesediaannya untuk memeriksa menantunya setelah mencuat dugaan bahwa salah satu pelaku pemerkosaan adalah anak pejabat. Desas-desus di masyarakat menyebut bahwa para pelaku kekerasan seksual merupakan anak-anak pejabat, pahlawan revolusi, atau memiliki kaitan dengan pihak militer. Isu ini semakin menguat setelah Paku Alam 8 ikut angkat bicara. Dalam pernyataannya, ia menyatakan kesediaannya menghadirkan putranya ke pengadilan apabila terdapat bukti terlibat dalam kasus tersebut. Setelah melewati masa sulit dan perhatian publik yang begitu besar, Sumkuning akhirnya menjalani kehidupan baru. Ia bekerja di rumah sakit tentara di Semarang dan menikah dengan seorang pria yang telah dikenalnya sejak masa perawatan di rumah sakit. Kisah tragis yang menimpa Sumkuning kemudian diangkat ke layar lebar oleh sutradara Frank Rorompandey dalam film berjudul Perawan Desa. Film yang dibintangi oleh Yati Surahman tersebut sukses besar dan meraih 4 piala citra pada Festival Film Indonesia tahun 1980. Namun hingga kini siapa pelaku sebenarnya dalam kasus pemerkosaan Sumkuning masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Kasus ini menjadi salah satu peristiwa hukum paling pelik dalam sejarah Indonesia, terutama karena dugaan keterlibatan anak pejabat tinggi dan putra seorang pahlawan revolusi. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.